Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, seperti biasa ya, terputus lagi tadi, minta maaf. Mudah-mudahan Dokter Steven udah gabung lagi. Halo Mbak Ririn, Kak Tia, Mahya, Encus. Oke. Kan gantian Ganti-gantian kan? nih, Ti. Tadi itu. Iya, makanya. Terus Kenapa ya? ya Nanti kalau misalkan imunitas kalau kayak signalnya kali. gitu, Imuni. Jun nanti kalau kayak gitu lagi, kayaknya mesti coba Ya, deh. Kayak mesti coba. Hmm. Hai, Steve, hai terjadi hai. kan bilang nanti Ya, nanti kalau gitu lagi, aku mungkin minta bantuan Steven yang mulai live atau Junas kali. oke, Kali boleh. Boleh, ya boleh. kan? Boleh, boleh. Ya, ya, Oke, jadi tadi ngomongin kekuatan Iya, otot tadi ya, Steve. ya, Apa? iya kekuatan otot. pertanyaannya. Mm-mm. Gue juga baru tahu Oh, ternyata kalau di betul. usia itu Mm, tetap dianjurkan untuk tetap. Cuman seperti memang itu gitu, tetap ya. Ya intensitasnya aja lah pasti ya. betul intensitasnya dikurangi. Mendingan kalau usia Oke. lanjut mungkin ya repetisi repetisi gitu ya. Ya, Kemudian nanti Repetisi, kita betul. ya Mm-mm. nanti tadi kita kan langsung kasih tahu. oke, tadi kan juga sudah tanya tuh berhubungan juga sama mental dan memang untuk usia lanjut juga ada yang untuk melatih keseimbangan ya Dokter Steven. Betul. Kayak stres gitu juga bisa disarankan atau mungkin sekalian yoga ya. Ya, Kan jadi kita Hmm. latihan untuk Oke. memusatkan pikiran, mindfulness gitu kan. ya, Nah, jadi mungkin itu pilihan olahraganya Jun ya Dokter Steven. ya. Kayaknya Pak Jonas ini lagi hang lagi. Ya, belakangan ini lagi gawat emang sinyalnya. Mm-mm. Kemarin kan Steve waktu lagi aku juga IG live yang minggu lalu sampai Ya, 4 ya. Mungkin jam. mungkin sekarang semakin banyak soalnya Dokter Tia yang IG live. Jadi kita saingan bandwidthnya banyak. Ya, jam segini jam prime time orang Lagi IG. prime time-nya, iya betul. Oke. Lagi sambil nunggu Juna Steve. Ya, Masalah masalah itu ya, masalah apa? Olahraga. Nah, aku tuh ada DM yang masuk ke aku tadi sebetulnya udah dijawab sama Dokter Steven mengenai kenapa sih kok usia lanjut imunitasnya bisa turun gitu kan. ya, Tadi ya, Steven udah jelasin soal immunosenescence, mudah-mudahan udah terjawab ya. ya, Ini Mbak Sis apa nih? Pokoknya ada yang DM ke aku. ya, Nah, iya satu lagi pertanyaan tuh seputar sekarang itu kan model-modelnya memang orang-orang bisa banyak berjemur. Nah, ya, jadi ada pertanyaan juga nih di DM ku karena aku lihat belum ya, ada yang komen ya. ya, DM ku yang masuk juga terkait kemarin itu imunitas gimana sih caranya jemuran yang benar gitu supaya ya, kita meningkatkan imunitas dari atau memperbaiki sistem imun kita dengan berjemur. ya, Kan ya, ada nih dari Cut Mahya, kalau berjemur yang paling baik itu jam berapa ya dok? ya, Katanya. ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku sendiri Mbak Tia, aku Nah, ini orang yang menganggap berjemur itu sebenarnya kegiatan yang lebih inferior oke. dibandingkan kita dengan berolahraga di bawah sinar matahari. Jadi jadi kita jangan sampai salah konsep dulu. Jadi pada saat kita berolahraga di bawah sinar matahari, terutama kan pada saat pagi hari, saat UV indeksnya belum tinggi, yaitu antara jam 6 sampai jam 8 pagi, maka yang kita akan dapatkan bukan hanya manfaat dari vitamin D, tapi kita juga akan mendapatkan manfaatnya di olahraga kardiovaskularnya, ototnya, kemudian meriset irama sirkadian kita, kemudian pada saat kita berolahraga juga akan mengeluarkan yang namanya hormon, yang namanya dopamin, endorfin, yang tentunya itu ternyata membantu supaya sistem imun kita bekerja secara optimal. Jadi ternyata sinar matahari urusannya bukan hanya masalah vitamin D saja. Nah,
Kalau misalnya olahraga di bawah sinar matahari, memang kan kita sarannya kan biasanya minimal 30 menit tuh ya tadi ya Mbak Tia ya kurang lebih waktunya. Nah, makanya memang disarankan pada saat UV indeksnya itu rendah, yaitu antara jam 6 sampai jam 8 pagi, supaya kita tidak terlalu berlebihan terkena sinar UV. Yang katanya UVA takut kulitnya nanti jadi keriput, cepat tua gitu ya. Nah, kemudian tapi memang tidak dipungkiri bahwa ada beberapa kelompok mungkin di usia lanjut banyak yang tidak bisa berolahraga. Ya, kalau misalnya memang tidak bisa berolahraga, memang kita sarankan untuk paling tidak berjemurlah di bawah sinar matahari supaya bisa mendapatkan sebenarnya tidak hanya vitamin D saja tadi sudah kita bilang ya ada banyak manfaat dari sinar matahari. Ya, memang kalau hanya mau berjemur saja karena waktunya itu kita sarankan hanya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit supaya dapat UVB-nya untuk mengaktifkan provitamin D yang ada di bawah kulit. Nah, itu disarankan antara jam 10 sampai jam 2. Tujuannya apa? Yaitu pada saat itu indeks UV-nya cukup tinggi, tapi yang lebih banyak adalah UVB. Sehingga mengaktifkan vitamin D-nya, tetapi tanpa terlalu berlebihan UVA-nya, yang katanya bisa bikin kulit menjadi lebih cepat tua, terus kemudian ada risiko kanker kulit gitu ya. Gitu. Jadi jangan salah kebalik-balik. Sekarang soalnya orang banyak yang terlalu mendewa-dewakan vitamin D. Jadi berupaya saling tinggi-tinggian kadar vitamin D, soalnya katanya kalau vitamin D-nya tinggi artinya imunitasnya baik. Nah, ini jangan sampai kebalik antara yang mana ayam, yang mana telur. Memang ada banyak studi yang memperlihatkan bahwa orang yang kadar vitamin D-nya bagus, itu imunitasnya lebih baik, daya tahan terhadap infeksi lebih baik. Tapi yang seringkali tidak disorot adalah bahwa ternyata orang-orang di studi tersebut yang kadar vitamin D-nya bagus adalah karena mereka memang rajin berolahraga, aktivitas fisiknya lebih tinggi, aktivitas di luar ruangannya lebih banyak, sehingga mereka dengan sendirinya bukan vitamin D-nya saja yang tinggi, tapi memang karena kesehatan secara holistiknya itu juga baik gitu kan. Dan biasanya memang orang yang vitamin D-nya tinggi itu kalau misalnya di studi-studi itu yang memang gaya pola makannya juga bagus sehingga mereka memang dapat mendapatkan selain dari aktivitas di sinar matahari, tapi karena pola makannya baik juga, maka vitamin D-nya juga tinggi gitu kan. Nah, kadang-kadang suka cuman diambil secomot-secomot doang, jadinya dibilang bahwa kalau vitamin D-nya tinggi dengan suplemen maka imunitasnya juga bagus. Sebenarnya belum terlalu banyak loh studi yang membuktikan bahwa kalau kita berikan terapi atau suplemen dengan vitamin D sampai kadarnya tinggi itu memberikan benefit. Bahkan di bidang saya aja yang untuk terapi autoimunitas, terapi alergi itu ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Jadi mungkin di situ kuncinya adalah kita lupa gitu. Seringkali vitamin D yang baik itu lebih ke arah memberikan gambaran bahwa orang tersebut aktivitas sehari-harinya, pola makannya, olahraganya sebenarnya bagus gitu. Betul, betul. Jadi memang sekarang akhirnya udah deh cukup jemuran aja, gak usah olahraga. Padahal intinya adalah kena matahari sambil berjemur, sambil berolahraga itu selama 30 menit gitu ya. Jadi artinya kita lihatnya mesti lebih secara holistik. Jadi jangan diambil secop gitu. Nah, mengenai kadar vitamin D kan sekarang kan memang orang bisa, saya mau dicek dulu vitamin D ya. Nah, kadang-kadang yang kadar vitamin D saya 20, ada yang cuma 9 gitu ya. Itu kan kita harus nanti konsultasi dong ke dokter. Vitamin D yang berapa banyak gitu kan. Memang di sini juga ada yang nanya mengenai berapa sih sebetulnya dosis harian ya vitamin D. Katanya apakah kalau minum 1000 miligram sih? Unit kali ya? Unit betul. Unit itu apa? Kalau 1000 miligram langsung kejang-kejang, Dokter Tia. Jadi mungkin 1000 unit ya, itu gimana, berbahaya enggak atau gimana Dokter Steven? Oke, baik. Jadi, nah itu juga salah satu yang harus kadang-kala mungkin bisa panjang nih Dokter Tia untuk membahas vitamin D aja.
Tapi kita harus membedakan antara kan ada konsep yang namanya angka kecukupan gizi atau recommended daily allowance ya. Sebenarnya kecukupan kita vitamin D itu asupan setiap hari hanya sekitar 400 sampai 800 unit. Kecuali pada kondisi-kondisi di mana kita nggak bisa mendapatkan vitamin D dari sinar matahari, itu disarankan suplementasi kurang lebih 1000 unit setiap hari. Jadi kalau untuk suplementasi sebenarnya antara 400 sampai 1000 unit saja sudah cukup dan biasanya memang diberikan pada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan vitamin D dari sumber yang ideal, yaitu kena sinar matahari atau pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, itu baru disarankan demikian. Ya seperti lagi tadi balik gitu ya, jangan sampai kita kebalik bahwa kita anggap bahwa dengan kita minum vitamin D masalah selesai tanpa kita memperbaiki gaya hidup kita secara keseluruhan. Nah, berbeda misalnya pada beberapa kasus kalau misalnya pasiennya ada osteoporosis, pasiennya ada kondisi autoimunitas, pasiennya ada kondisi alergi, memang kita berupaya untuk memperbaiki kadar vitamin D di dalam darah dengan memberikan terapi vitamin D dengan dosis cukup tinggi. Biasanya kisarannya adalah di atas 2000 unit, bisa sampai 10.000 unit. Tapi itu benar-benar harus hati-hati dengan pemantauan. Karena kalau kita lihat, ternyata aku cukup banyak loh Dokter Tia, pasien-pasienku yang aku terapi, orang Indonesia ya, mungkin dengan kulit kita yang berbeda, saluran cerna kita yang berbeda, ras kita yang berbeda, ternyata di kadar 40-70 aja Dokter Tia, kalsium ionnya sudah mulai ada yang naik loh. Jadi berbeda kalau misalnya kita selama ini kan kita belajar di panduan endokrin yang dari Amerika ya, Endocrine Society, mereka bilang di atas 100 baru ada risiko hiperkalsemia. Tapi ternyata mungkin di orang kita dengan ras yang berbeda, 40-70 aja saya sudah sering ketemu yang kalsium ionnya mulai naik. Nah, di situ tuh kita mesti hati-hati sekali tuh. Apalagi banyak influencer Dokter Tia sekarang yang menyarankan kadar vitamin D harus di atas 150, 200. Ya, dan itu aku sudah beberapa kali ketemu orang-orang kita yang kadarnya di atas 100, itu sudah bukan cuma di darahnya saja hiperkalsemi atau kalsiumnya meningkat, tapi di air kencingnya, di urinnya juga sudah mulai ada kalsium ya. Jadi itu mesti hati-hati sekali akan terjadi batu ginjal di jangka panjang. Mesti hati-hati. Karena kan tahu kan apa artinya vitamin betul 40 bahkan orang-orang autoimun 40 sudah cukup. 40 ya biasanya kita targetkan guru-guru kita selalu mengajarkan antara 40 sampai 70 lah itu sudah cukup, tapi ya memang harus dipantau kalsium ionnya karena bahkan ada beberapa orang yang di 40, 50, 60 saja juga sudah ada hiperkalsemia. Nah, saat itu kita mesti turunin lagi gitu kadarnya. Jadi memang kalau kaitannya Ya. Tapi bisa tentu itu sampai kalau yang butuh dosis tinggi biasanya harus ada indikasinya gitu. Jadi nggak bisa kita berikan secara sembarangan. Kalau untuk yang tanpa masalah mungkin 400 800 itu sudah cukup baik. Sudah cukup baik gitu. Oke, kalau gitu. Kayaknya kita bener-bener lang sinyalnya. Oke. Aku lihat ini masih ada yang nanya vitamin D. Oh, ini ada yang tanya dari pemimpin kreatif. Dok mau tanya, suplemen salmon viral bagus dong? Apakah bisa khusus gimana, Steve? Ya, jadi ya itu salah satu yang sering dalam artian jadi kontroversi ya. Kenapa? Karena ini kan maksudnya sedang berbicara mengenai yang dibilang salmon ovary peptide tuh. Jadi kan pada intinya kan sebenarnya itu protein. Saya nggak bilang itu sebuah produk yang baik atau jelek.
Tapi pada saat kita mengkonsumsi zat gizi, itu tentunya sekali lagi balik lagi ada yang namanya recommended daily allowance atau angka kecukupan gizi, ya kan? Kalau misalnya jangan lupa, kalau misalnya protein di dalam tubuh pada saat dia di metabolisme kan tentunya akan membutuhkan kerja ginjal yang baik, ya kan? Kalau misalnya sampai kita berlebihan protein pun itu juga akan membebani kerja ginjal. Karena untuk breakdown protein, untuk mengeluarkan ureumnya, ya, itu memerlukan fungsi ginjal yang baik. Nah, kita sudah tahu pada usia lanjut, dengan penurunan fungsi-fungsi tubuh, ya, mulai dari hatinya, ginjalnya, memberikan nutrisi yang lebih banyak, itu seringkali bukan jalan yang baik tuh. Bisa jadi kontraproduktif. Karena apa? Karena kemampuan metabolismenya sudah menurun gitu kan. Jadi kita harus hati-hati pada saat memberikan protein dalam jumlah besar, ya. Apapun bentuknya lah, apakah salmon kah? Apakah sekarang juga ada yang rekomendasikan propolis dan lain sebagainya. Pada intinya itu adalah protein. Dalam hal propolis juga ada gulanya juga. Nah, itu kita harus hati-hati tuh. Jangan sampai kita malah memberikan overnutrisi kepada orang usia lanjut. Jadi kalau misalnya memang akan mengkonsumsi suplemen-suplemen, saranku adalah pada usia lanjut memang harus didiskusikan dengan dokter yang merawat, terutama adalah dokter ahli usia lanjut seperti dokter Tia, ya dok ya, supaya jangan sampai di usia lanjut kan kita paling takut kalau nggak salah namanya polifarmasi ya dokter Tia ya. Betul. Ya, setuju banget dokter Steven. Jadi kita kan tadi ngobrol ya, kita sering ngobrol juga. Kita penganut katanya penganut makan seimbang. Sebetulnya kan yang namanya suplemen vitamin, selama asupan makanan kita mencukupi, cukup variatif dan sehat, sebenarnya yang namanya suplemen sih nggak usah terlalu kita ya gitu. Betul. Kecuali kondisi seperti kalau orang muda habis sakit dalam masa penyembuhan, dimakan. Betul. Pada elderly memang sebagian besar kan mereka, penelitiannya dokter Estika juga terakhir tuh dokter Steven, ternyata even di Jakarta lansia kita tuh semuanya memang sebenarnya dalam kondisi nutrisinya kurang gitu. Iya. Jadi memang asupannya pasti kurang sehingga memang dia ya sedikit banyaknya mungkin suplementasi ada tempatnya gitu. Tapi kembali lagi tergantung dengan kondisi penyakit atau komorbid yang diderita oleh masing-masing orang. Makanya memang minum suplemen kadang-kadang saya sering banget pasien-pasien saya tuh, dokter Steven juga mungkin ngalamin ya, datang ke ruang praktek kita tuh dengan 5 macam suplemen yang dari luar negeri. Dok, saya minum omega 3. Dok, saya minum ini vitamin C-nya dosisnya segini. Dok, ini kadang-kadang aku juga masih diminum gitu kan ya kan gitu. Jadi ya kita mau meluruskan ke teman-teman di sini yang nonton juga untuk kasih tahu ke orang tuanya bahwa secara rasional lah menggunakan suplemen. Jadi nggak usah semuanya tuh harus diminum karena memang dari makanan kayak vitamin C aja. Vitamin C kan sebenarnya kita rajin makan buah, makan sayur, makan jeruk gitu ya. Itu kan juga udah mencukupi. Kan kalau nggak salah 2 jeruk ya. Gitu ya. 2 jeruk gitu kan. Jadinya untuk kebutuhan vitamin C. Karena nih ada yang tanya. Dok mau tanya. Jadi berubah ke vitamin C sekarang. Konsumsi vitamin C untuk menjaga imunitas tuh berapa sih sehari? Nah, itu dia juga dokter Tia soal masalah suplemen vitamin C. Jadi kita mesti sadar dulu bahwa ya makanya kenapa kata dasarnya adalah suplemen, karena suplemen itu tujuannya adalah mensuplementasi atau menambahkan, bukan menggantikan. Jadi seringkali yang sekarang masyarakat modern sekarang lakukan adalah dengan berpikir bahwa minum suplemen, kemudian makanan bisa sembarangan, kemudian olahraga bisa tidak dilakukan dan lain sebagainya. Padahal dari kata kuncinya ada namanya suplemen. Kalau misalnya suplemen itu selamanya tidak akan bisa menggantikan pola makan yang diet dan seimbang.
Kenapa? Karena contohnya lah, ini kita lagi ngetren kan mau ngomong soal masalah vitamin C ya. Vitamin C kita tahu banyak di buah jeruk-jerukan ya. Bisa lemon, bisa jeruk, bisa dan lain sebagainya, pokoknya jeruk-jerukan. Ternyata di dalam jeruk itu zat aktifnya bukan hanya vitamin C saja, tapi ada vitamin A-nya juga, ada karotenoidnya juga, ada hepsidin juga ya. Ada berbagai macam zat yang ada di dalam jeruk-jerukan yang sebenarnya kerjanya itu secara sinergistik, termasuk juga serat dan lain sebagainya. Yang pada saat kita konsumsi, masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kita mau menggantikan 2 buah jeruk misalnya, berarti kita harus minum suplemen vitamin C, kita harus minum suplemen vitamin A, kita harus minum suplemen vitamin E, kita harus minum suplemen hepsidin, kita harus minum suplemen quercetin dan lain sebagainya. Jadi akhirnya isinya kita adalah suplemen semua. Suplemen semua, dan jangan lupa ini Dokter Tia, kalau misalnya kita lihat di kandungan suplemen itu sebenarnya yang berbahaya itu banyak. Jadi kalau kita lihat salah satu bentuk kapsul dari suplemen itu mengandung silikon dioksida. Jadi kalau misalnya kita banyak minum suplemen, sebenarnya kita sedang memasukkan banyak silikon ke dalam tubuh kita. Karena itu adalah bentuk dari kapsulnya. Nah, itu salah-salah kita maunya sehat dengan meminum suplemen, tapi ternyata kita memasukkan banyak senyawa-senyawa yang sebenarnya tidak baik ke dalam tubuh gitu. Jadi ya sekali lagi suplemen ya tugasnya adalah melengkapi kalau kita kurang gitu, bukan menggantikan. Karena makanan kita yang sehat seimbang kan sekarang Kemenkes sudah bagus banget ya bikin isi piringku. Separuh setiap kali makan itu adalah sayur dan buah-buahan, sepertiganya karbohidrat yang baik, sisanya adalah protein yang berkualitas baik juga kan gitu. Nah sebenarnya kalau kita udah ngikutin aja dari pedomannya Kemenkes, itu nutrisi kita sudah sangat seimbang dan cukup gitu. Nggak perlu suplemen yang mahal-mahal kan, sekarang ada yang jualan suplemen jutaan gitu segala macam, nggak akan bisa menggantikan nutrisi yang sehat seimbang dari makanan yang beragam gitu. Karena sumbernya lebih alami, bukan sintetis ya Dokter kan? Betul, Gitu. betul sekali. Ini ada dari Tini TDH, beliau tanya, dokter izin tanya, kalau kadar vitamin D18, berapa dosis yang harus diminum? Terima kasih. Oke, nah jadi mesti jelas tuh indikasinya apa. Kalau misalnya, jadi yang namanya terapi kan selalu ada indikasi. Kalau misalnya kita baca di Endocrine Society, misalnya kita punya orang tua yang masuk ke osteoporosis. Jadi kalau kita berbicara mengenai osteoporosis, tentunya hubungannya adalah dengan kalsium dan PTH. Nah ternyata dari studi-studi yang ada menunjukkan bahwa kadar 40 itu adalah optimal tuh buat si hormon PTH itu bisa bekerja untuk mobilisasi kalsium ke dalam tulang dan segala macamnya deh di 40 itu. Nah, gimana cara kita naikin 40? Nah, itu tentunya dokternya biasanya harus memantau tuh berapa dosisnya. Ya bisa macam-macam sih sebenarnya seberapa cepat kita mau naikin. Ya, mungkin semakin tinggi dosisnya, maksimal sampai 10.000 ya. Itu semakin cepat harus kita periksa. Jadi kalau misalnya aku biasanya, ini nggak ada panduan yang fix banget gitu. Tapi kalau misalnya biasanya kalau saya pakai sampai 2.000, mungkin saya cek setiap 3 bulan sekali. Tapi kalau sudah sampai 10.000, itu setiap bulan harus cek. Karena beda-beda Mbak Tia. Ada yang naiknya pelan, ada yang naiknya langsung tiba-tiba langsung cepat tuh. Jadi makanya kalau sudah di atas 1.000, saranku adalah benar-benar harus dengan pemantauan dokternya, karena harus ada targetnya. Jangan sampai overdosis, jangan sampai terjadi hiperkalsemia. Nah permasalahannya adalah hiperkalsemia yang ringan itu dampaknya bukan langsung. Jadi selama ini kan yang selalu dibicarakan adalah toksisitas akut. Tapi jangan salah, yang paling kita takutkan dari kelebihan vitamin D adalah hiperkalsemia yang sifatnya kronik. Karena itu akan menyebabkan pengapuran dari pembuluh darah. Pengapuran pembuluh darah, kalau di jantung jadi serangan jantung, kalau di otak jadi stroke, kalau misalnya di ginjal bisa mempercepat terjadinya penurunan fungsi ginjal. Nah, di situ yang harus kita hati-hati justru. Makanya kenapa saya sih hati-hati banget sih gitu. Nggak beranilah naikin sampai di atas 100, 150, wah itu bahaya sekali. Jangka panjang ya gitu. Jadi kayak
kayak pisau bermata dua ya. Dia tuh Ya, satu betul, sisi betul banget. Ya, betul. jelas baik, tapi di satu sisi lagi justru malah fatal akibatnya. Apalagi kalau kanker Betul. di tangan. Nah, cuma kan gini kan kadang-kadang ada bidang-bidang ilmu lain yang mungkin seperti ada apa naturopati kan banyak ya sekarang. Itu kan juga banyak Ya, ya. Ya, ya, itu kan kita lebih bagaimana caranya mendapatkan mikronutrien ya, itu melalui apa yang kita makan. Nah, ya. mungkin itu juga teman-teman mungkin nanti bisa coba cari tentang naturopati. Itu sih menurut saya satu hal yang baik ya. Kalau kita bisa mengerti tentang naturopati terkait dengan yang mikronutrien ini. Nah, terus Dr. Steven ada lagi nih yang banyak yang tanya nih Dr. Steven, nggak apa-apa ya. Ini ada dari Victoria Dojohan. Kalau sudah tahu alergennya dari IgE atopi mungkin ya, dan mulai pantang makannya, kira-kira berapa lama baru bisa melihat hasilnya ya, Dok? Oh, ini kayaknya followers Dokter Imun nyasar ke geriatric care. Oke, Kita oke. emang lagi kolaborasi, boleh Oke, dong. jadi ada banyak memang sekarang orang-orang yang mengalami food sensitivity namanya Dokter Ya, Tia. Jadi ternyata tidak hanya di usia muda, tapi usia lanjut juga banyak ternyata keluhan saluran cerna itu terjadi karena masalah food sensitivity. Jadi ini aku coba kaitkan dengan usia lanjut ya. Nah, food sensitivity biasanya kita diagnosis biasanya dengan yang namanya elimination diet, Dokter Tia. Kalau misalnya kasusnya simple, biasanya apa ya makanan-makanan yang biasa menyebabkan food sensitivity itu seperti tepung terigu, gandum, kemudian telur, kemudian kedelai, kemudian apa namanya sering juga karena apa protein-protein tertentu seperti seafood dan lain sebagainya itu kita eliminasi biasanya paling cepat adalah 3 bulan. Jadi 3 bulan kita eliminasi, kemudian kalau keluhannya sudah baik, nah itu kita bisa mulai namanya reintroduksi. Kita cobain satu-satu ya. Misalnya nih alergi nggak nih sama produk susu sapi ya, kita kasih makan, coba sambil kita observasi selama 1 sampai 2 minggu gitu. Jadi paling cepat biasanya 3 bulan, tapi kalau yang keluhannya membandel mungkin bisa sampai 6 bulan. Atau kalau yang kita bingung, ini kok kompleks banget kasusnya, seringkali kita juga bisa minta bantuan dengan melakukan pemeriksaan yang namanya IgG food sensitivity. Kalau gejalanya adalah bukan alergi, tetapi lebih ke arah kayak skin rash atau nyeri-nyeri sendi. Tapi kalau keluhannya alergi, bentol-bentol, gatal-gatal, itu kita ceknya namanya IgE ya. Jadi tergantung tuh setiap setiap apa kondisi memerlukan pemeriksaannya bisa berbeda-beda gitu. Tapi rata-rata kalau itu tuh 3 bulan berarti waktunya kita Tiga lihat bulan, ya, dia clear, baru kita boleh cek mana ya, sih. Nah, gitu. Dr. Steven ini ya, adalah dok pada lansia dengan plantar fasciitis. Jadi ada ya. plantar fasciitis. Ini balik ke olahraga lagi nih. Sebaiknya olahraganya apa ya? Gitu. Oh oke, mungkin mestinya kalau ada Pak Junas bisa lebih menjawab gitu ya. Atau mestinya Dokter Tia yang menjawab Dokter Tia kalau plantar fasciitis gimana kalau pada usia lanjut ininya. Ya. Jadi gini, ini dokter Cica nih, beliau Ah, dokter kulit. Jadi ah, jadi memang kalau misalnya plantar fasciitis kan sebetulnya nggak pada usia lanjut juga sering nih ya, orang-orang muda juga mengalami plantar fasciitis dan sebetulnya ya, para kan sebenarnya seringkali hilang sendiri tanpa terapi ya. Dan ya, kadang kalaupun kita pada saat bangun pagi plantar fasciitis kita kambuh, pada saat kita lakukan aktivitas itu dengan sendirinya hilang. ya, Betul ya. Jadi plantar fasciitis nyerinya otomatis pada saat kita mulai beraktivitas dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah lebih berat, sangat disarankan untuk biasanya bisa kita suntik ya, Dr. Steven ya, ya, di daerah yang mengalami plantar fasciitis. Nah, kalau olahraga sebetulnya memang yang banyak mesti kita justifikasi tuh kalau dia masalah di lutut ya, Dr. Steven ya. Karena ya, kalau di lutut kan nggak susah, mau ya, jalan susah apa. Tapi kalau plantar fasciitis tadi yang ditanyakan sama Dr. Cica, mungkin ya itu berenang itu adalah satu hal ya. yang memang bisa jadi apa pilihan. Karena Jadi low impact ya, betul. yang low impact betul. Ya, atau mungkin ya jogging bukan ya jalan santai mungkin itu juga bisa.
Artinya kan kalau jalan santai itu kita dengan ritme tertentu gitu ya. Olahraga itu kan mesti ada ritme tertentu ya Dokter Steven, nggak bisa orang bilang, oh saya naik tangga ke lantai 5 kok, habis itu saya duduk, habis itu turun lagi, naik tangga lagi, ya itu kan bukan olahraga ya, karena nggak dalam satu waktu dan ritme tertentu gitu. Nah, jadi mungkin itu Dokter Cica, mungkin berenang, atau mungkin bisa yang lain, yoga tadi, atau pilates mungkin, ya, Atau sepeda statis. atau sepeda statis, jadi banyak Hmm. pilihan-pilihan olahraganya. Ini seneng banget deh Dokter Steven, banyak yang tanya. Deh. Nah, bentar. Tadi udah dari nah, ini ada lagi nih Dokter Steven. Ini kayaknya juga pengikut setianya Dokter Steven. Dok, dari pemimpin kreatif. Dok, kalau biduran dan anaknya 1/320, tapi udah nggak bentol-bentol, itu gimana caranya? Apa perlu liver detox? Ya tuh Dokter Steven gimana? Liver detox ya. Kalau biduran itu kita kalau bahasa medisnya kan namanya urtikaria kronik. Itu kan sebenarnya penyebabnya macam-macam. Bisa karena masalah tiroid, bisa karena masalah autoimunitas, bisa karena masalah alergi, bisa karena masalah hipersensitivitas, bisa juga kalau di usia lanjut, Dokter Tia, yang paling banyak itu sebenarnya disebabkan oleh karena kulit yang kering. Ya, Jadi kalau kita tahu di usia lanjut banyak selain karena proses penuaan, tapi juga banyak yang menggunakan sabun mandi antiseptik misalnya, yang sampai mengikis lapisan kulitnya sampai kering. Itu membuat sel imun di bawah kulit yang kita bilang namanya sel mast itu menjadi dalam tanda kutip telanjang. Jadi dia mudah sekali mengalami paparan dari luar. Jadi jangan lupa kulit ini merupakan sistem imun kita yang paling utama justru betul. karena dia adalah barrier kita yang pertama terhadap dunia luar ya. Jadi kulitnya harus dijaga nih ya, kalau bisa dari usia muda. Jangan pakai sabun antiseptik, jangan pakai produk pemutih yang mengikis lapisan kulit kita gitu ya. Jangan takut, kita orang Asia kulit kuning, kulit hitam, kulit sawo matang itu adalah kulit yang sehat gitu. Nah, begitu kita mengikis, seringkali yang terjadi adalah membuat lapisan kulit terkikis dan sistem imun di bawahnya jadi mudah tereksitasi itu. Nah, jadi kalau saya sih bukannya liver detox yang langkah pertama. Langkah pertama adalah merawat kulit. Langkah kedua adalah dicari tahu apakah ada nggak sih penyebab lain yang menyebabkan urtikarianya itu muncul gitu. Nah, kalau di usia lanjut tuh biasanya masalah kulit tuh gitu. Ya. Atau jangan lupa kadangkala di usia lanjut karena suka polifarmasi. Nah, seringkali banyak itu ternyata disebabkan, kemarin baru ketemu opa-opa usia 75 tahun. Ternyata karena memakai Aspilet dan antihipertensi golongan ARB. Ya, jadi bukannya kita kasih obat, bukannya kita detox, tapi kita hentikan obat-obatannya, urtikarianya atau bidurannya membaik gitu. Jadi di usia lanjut obat tuh juga harus diperhatikan. Ada interaksi obat atau enggak gitu. Jadi urtikaria memang kaitan sekali yang namanya alergi tadi ya, apakah Betul. obat atau mungkin makanan atau mungkin dia kan atau ya mungkin Kalau faktor luarnya masalah kulit. betul. Kalau bingung boleh main-main ke prakteknya saya. Nah, kreatif nanti sebentar lagi bisa direct message tuh. Gitu. Tapi Steve, seneng banget nih, masih banyak yang nanya ya. Sorry. Nah, ini aku nih ada satu pertanyaan dari direct message ya, dan aku rasa juga penting ditanya. Ini kan kita lagi vaksin COVID nih. Sebetulnya ada vaksin lain yang dibutuhkan untuk usia lanjut, Dokter Steven? Silakan, Dok. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ada 3 vaksinasi yang paling penting dan kita rekomendasikan untuk usia lanjut. 2 ada di Indonesia, sayangnya 1 karena waktu itu peminatnya kurang banyak, dia keluar lagi. Jadi 2 yang ada yang paling penting menurutku itu adalah influenza dan pneumonia. Jadi di usia lanjut kita tahu karena sistem imunnya mulai menurun, infeksi saluran nafas merupakan salah satu penyebab utama dari kesakitan pada
pada usia lanjut ya. Iya. Kadangkala ketularannya bukan dari orang lain, ketularannya seringkali dari Itu cucu gitu ya. Jadi makanya usia lanjut itu harus divaksin terhadap pneumonia sama divaksin terhadap influenza ya. Pneumonia biasanya kalau misalnya kita berikan vaksin di atas usia 55 tahun, itu cukup sekali seumur hidup. Kita ada dua vaksin pneumonia. Yang pertama kita bilang namanya polisakarida, yang kedua vaksin konjugat. Biasanya kita berikan vaksin konjugat dulu, habis itu tahun depannya kita berikan vaksin yang polisakarida. Jadi dua vaksin untuk mengcover kurang lebih kalau nggak salah 23 jenis bakteri yang bisa menyebabkan pneumonia ya. Nah, kemudian kalau vaksinasi influenza biasanya kita berikan setiap tahun. ya. Nah, terkait lagi pandemi COVID, karena semua orang lagi pakai masker nih, vaksin influenza nih agak plus minus Dokter Tia. Jadi aku lebih menyarankan untuk vaksin yang penting adalah COVID-nya dulu kita kejar. Nah, nanti setelah COVID-nya selesai, mungkin untuk mempertimbangkan vaksin influenza boleh tuh dipertimbangkan. Biasanya untuk Indonesia, karena kita kan musim hujannya kan biasanya kisarannya mulai Oktober. Jadi biasanya aku sarankan adalah untuk ngikut jadwal yang belahan bumi utara. Jadi mulainya di Oktober. Jadi kita vaksin di mulai Oktober. Kan kita ada dua jadwal, yang di Oktober sama yang di April. Yang di April kan belahan bumi selatan ya. Biasanya Australia lah gitu. Nah, tapi karena kita hujannya di Oktober ke atas ya, biasanya saya ikutin yang belahan bumi utara. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada lagi vaksinnya datang, itu aku sangat sarankan untuk vaksin yang namanya untuk herpes zoster atau cacar ular di bahasa awamnya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya herpes zoster mungkin tidak mengancam jiwa, tapi kalau sampai terjadi cacar ular pada usia lanjut itu sering menyebabkan terjadinya kerusakan saraf ya, dan itu bisa menyebabkan nyeri yang berkepanjangan. Jadi makanya kalau misalnya, cuman sayangnya memang vaksinnya cukup mahal ya Dokter Tia. Jadi dia itu kadarnya adalah 14 kali lebih tinggi dibandingkan virus cacar air. Sebenarnya sama virusnya. Itu adalah cacar air virusnya. Nah, cuman karena di usia lanjut butuh dosis lebih tinggi, itu sampai 14 kali gitu ya. Nah, itu makanya vaksinnya formulasi khusus tuh. Nah, sayangnya ya mungkin kemarin karena terlalu mahal ya, jadi peminatnya belum banyak. Vaksinnya keluar lagi, udah sempat masuk di Indonesia, keluar lagi. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa ada lagi supaya kita bisa proteksi. Lumayan banyak loh Dokter Tia. Jadi usia lanjut yang karena mungkin stres ya, sekarang di masa pandemi nggak bisa keluar, kemudian juga kurang olahraga gitu ya, itu menyebabkan si herpes zosternya atau cacar ularnya kambuh gitu. Nah itu sebenarnya salah satu yang kita bisa cegah kalau misalnya vaksinnya ada. Jadi biasanya rekomendasi saya 3 itu yang utamanya, kecuali ada keperluan khusus. Misalnya yang mau umroh atau naik haji, vaksinnya meningokokal. Kemudian kalau yang mau bepergian ke daerah yang kurang bersih ya, kayak ke India atau ke negara-negara yang kurang bagus higienitasnya, mungkin kita sarankan vaksin typhoid dan hepatitis A gitu ya. Jadi nanti itu adalah traveling medicine. Nah, mungkin Dokter Tia nanti bisa ngadain setelah pandemi selesai ya Dokter Tia ya. Jadi vaksin untuk perjalanan ya. Perjalanan ini Ya. terkait dengan tadi Mas booster. Booster itu memang sering kali kan pada lansia ya Dok Steven. Ya. Dan sekali menjadi penyebab menurunnya quality of life. Ya. Karena nyeri hebat dan Ya. seringkali kombinasi dengan berbagai macam analgetik, seringkali tuh sulit dikendalikan rasa nyerinya. Ya. Jadi langkah seandainya memang bisa dicegah dengan adanya si vaksin herpes zoster tadi gitu. Ya. Nah, ini udah nggak kerasa, kita udah 1 jam. Seneng banget ya, banyak yang tanya. Seru ya Mbak Tia ya. Walaupun Junasnya hilang pergi gitu, tapi lumayan deh ya, tadi juga udah sempet. Cuma nanti mungkin kalau nanti Junas kasih beberapa panduan untuk kira-kira gimana olahraganya, untuk yang angkat barbel apa segala macam, nanti aku akan share mungkin di Instagram. Ya mungkin Junas bisa bikin reels Mbak Tia. Dicontohin ya. Jadi aku makasih
untuk waktunya, untuk semua pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang tadi Steven bicarakan gitu ya, obrolan kita membuka wawasannya nih teman-teman geriatrik care, gimana pandangannya terhadap suplemen, terhadap gaya hidup ya. Jadi pokoknya nggak ada yang lebih baik selain melakukan pola hidup yang seimbang dan mendapatkan segala sesuatunya melalui yang alami-alami gitu ya, dibandingin Betul. yang dari sintetis. Ya. Oke, kalau gitu nanti mungkin Dr. Steven kita mesti janjian lagi loh. Ini banyak banget pertanyaan mungkin yang belum bisa dijawab. Ada sesi 2 ya mudah-mudahan. Boleh sesi 2, 3, 4, 5 Oh, kalau buat Dokter Tia boleh. aduh, senang sekali. Oke, kayaknya waktunya Junas juga makasih. Mudah-mudahan besok-besok kita lebih bagus lagi nih koneksinya. Oke, Oke. teman geriatrik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga manfaat. Insya Allah sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Selamat malam Minggu. Selamat malam minggu.